bersama panjenengan, meskipun beliau yakin saat ini punya kesibukan lain yang lebih penting. Tapi berkenan meluangkan untuk waktunya. Ini sangat-sangat sesuatu untuk panjenengan semua, Bapak Ibu JGP kelas 13 nih. Alhamdulillah, ini saya senang sekali. Bapak Ibu, tidak salah dan sangat tepat 100% apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Ketika kita ingin menggerakkan, ketika kita ingin mencontohkan, maka itu semua harus berangkat dari diri kita lebih dahulu. Bagaimana kita akan memberikan contoh kalau kita tidak memiliki contoh itu sendiri. Jadi semua berawal dari diri kita sendiri. Monggo kita mulai untuk tergerak. Tergerak dengan apapun yang itu membawa dampak perubahan yang positif. Saat ini kita sedang berada dalam visi guru penggerak dengan perubahan positif melalui inquiry apresiatif dengan tahapan kerja yang kemarin panjenengan semua sudah mencanangkan visi murid impian di sekolah panjenengan. Nah, dengan itu silahkan letakkan kekuatan itu berawal dari diri sendiri. Bukan dari murid, bukan dari kepala sekolah, bukan dari lingkungan, tapi yang nomor satu adalah diri panjenengan sendiri. Seperti itu. Baru melangkah ke murid. Karena itu subjek sasaran panjenengan. Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke sesi di kelas 13.1 ini ya. Tadi 13.2 ini. Untuk melanjutkan kegiatan di forum diskusi ruang kolaborasi ini, presentasi hasil kerja kelompok. Sudah siapkah kelompok 1? Sudah. Sudah sangat siap ini kelihatannya, Anjir. Monggo Pak Imam, waktunya 30 menit dari sekarang, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sesi 30 menit ke depan ini untuk saling berbagi terkait dengan pemetaan kekuatan dalam upaya menggapai visi murid impian. Selamat berdiskusi untuk kelompok 1. Monggo Pak Imam. Monggo Bu Dwi untuk moderatornya. Siap Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin di sini saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian hasil kerja kelompok oleh Bapak kami, yang ketiga saran dari kelompok 13.2, kemudian yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk pembukaan mari kita buka kegiatan diskusi kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang kedua langsung saja yaitu penyampaian presentasi oleh Bapak Tommy. Bapak Tommy, apakah sudah siap? Sementara ke Pak Imam dulu ya untuk presentasinya. Oke, siap-siap. Monggo Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 13A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba ini saya coba untuk share screen dulu. Bagaimana Pak Im? Mungkin ada bantuan untuk share screen-nya?
Ya, saya bantu dari sini ya Pak Im. Nggih, bisa. Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 13A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni modul 1.13.A.5.1 pemetaan kekuatan dalam penentuan visi guru penggerak. Next Pak Tommy. Adapun untuk aset kekuatan yang kami petakan, ini ada beberapa kelompok ya, mulai dari guru itu sendiri, terus pada murid atau siswa, kepada rekan sejawat, ini termasuk juga guru dan tenaga kependidikan, lalu kepala sekolah, komite, orang tua wali murid, lalu yayasan, ini kalau lembaga pendidikannya swasta ya, lalu rekanan dalam hal ini pihak-pihak di luar dari seperti Muspida, Muspika, lalu dinas pendidikan, termasuk juga di dunia usaha dan dunia industri ya. Ya. Lalu pihak sekolah dan juga lingkungan yang ada di sekitar sekolah ya. Ya. Next Pak Tommy. Ya. Kekuatan dari guru, yakni guru itu memahami psikologi murid ya. Ini sangat penting sekali, lalu berpihak pada murid, mempunyai motivasi yang kuat ya. Karena untuk tuntutan administratif itu harus linear ya, lalu profesional ya. Dalam hal ini linearitas ini kalau di jenjang SMP, SMA, SMK itu kalau misalkan S1 matematika nanti bisanya itu ngajar di matematika ya. Lalu ini sangat penting sekali untuk penentuan kekuatan guru ya. Karena kan otomatis kalau guru bahasa Indonesia disuruh mengajar bahasa Inggris nanti dia itu berbeda sekali. Next. Ya. Ya. Peran dan manfaat dari guru itu sebagai organisator ya, sebagai motivator ya, direktor ya, lalu inisiator ya, transmitter ya, evaluator ya, mediator dan informator ya. Itu ya. Selanjutnya untuk kekuatan dari murid itu sendiri, itu murid sudah berkarakter ya, mempunyai motivasi dan tak kenal menyerah ya, mandiri, kreatif ya, terus untuk melangkah kompetitif ya, budi pekerti ya, inovatif ya, berakhlak mulia ya. Peran dan manfaat dari murid itu sendiri, lanjut Pak Tommy. Peran dan manfaat dari murid itu sendiri ya, menumbuhkan soft skill ya, di hard skill ya, lalu good attitude ya, mempunyai attitude yang bagus ya, knowledge untuk pengetahuannya ya. Manfaat ini ya, ini sangat penting sekali ya, karena nanti untuk penentuan di murid itu sendiri ya. Selanjutnya kekuatan dari kepala sekolah ya, sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya, mempunyai motivasi untuk berprestasi ya, sebagai pengambil kebijakan ya, dalam hal ini pengambil kebijakan yang cepat ya, yang sesuai dengan kebutuhan ya, kreatif, mempunyai inovasi ya, jujur, berbudi pekerti yang luhur ya, berjiwa pemimpin ya, dan profesional ya. Itu yang diharapkan untuk kepala sekolah ya. Manfaat dan perannya dari kepala sekolah itu ya, sebagai organisator ya, memotivator ya, sebagai direktur, inisiator ya, menciptakan ekosistem yang menyenangkan ya, berbijaksana ya, memberikan contoh yang baik ya. Itu peran dan manfaat dari kepala sekolah ya. Ya, lanjut. Selanjutnya ya, ini kekuatan teman yang sejawat ya. Ini sesuai dengan kualifikasi akademik ya, berprestasi, berpihak pada murid, kreatif, berinovasi ya, budi pekerti luhur ya.
Itu. Selanjutnya kekuatan dari komite sekolah ya, ini menjembatani orang tua wali murid dengan sekolah ya, sebagai wadah aspirasi orang tua wali murid ya, mendukung program sekolah ya, sebagai partner sekolah di dalam pelaksanaan program-program sekolah ya. Itu ya. Lanjut ya. Peran dan manfaat dari komite itu ya, komite itu sangat urgent dan penting sekali ya, karena nanti agar program-program di sekolah itu dapat berjalan dengan baik ya, aspirasi dari orang tua wali murid itu dapat terwadahi ya, sehingga program-program yang dicanangkan, diprogramkan itu sangat mudah untuk dijalankan. Itu ya. Lanjut Pak Tommy. Lalu kekuatan orang tua wali murid ya, keterlibatan dalam hal ini pembelajaran di sekolah hanya sekitar 7-8 jam ya, apalagi di masa pandemi ini ya, sehingga kekuatan orang tua wali murid ini sangat penting dan urgent sekali ya, keterlibatan dalam melibatkan diri dalam kehidupan anak ya, artinya dalam mendampingi dalam belajar, mengawasi, mengontrol, lalu membentuk lingkungan yang sehat ya, artinya di sekolah sudah diajari untuk pelaksanaan hal yang positif ya, di rumah pun juga ini sangat berperan sekali ya, untuk menggali, mengenali kelebihan dan kekuatan dari anak itu sendiri ya, memotivasi dari si murid itu sendiri untuk berbuat lebih baik lagi, membimbing dan mengarahkan supaya berprestasi. Itu untuk kekuatan dari orang tua. Lanjut Pak Tommy. Peran dan manfaatnya ya, orang tua itu mendampingi, mengarahkan, memberikan perhatian secara aktif untuk tumbuh berkembang anak secara maksimal ya. Lanjut. Selanjutnya kekuatan dari yayasan ya, sebagai konsultan sekolah ya, membantu perencanaan perkembangan sekolah ya. Ini untuk sumber dana ya. Ini kalau di sekolah swasta ini yayasan ini sangat penting sekali, karena yayasan itu yang menaungi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya peran dan manfaat dari yayasan itu ya, sebagai penasehat, konsultan sekolah ya, untuk kemajuan sekolah ya, perkembangan sekolah, serta memberikan sumber dana utama ya, pengaturan manajemen keuangan sekolah ya, sehingga meningkatkan kesejahteraan warga sekolah, sehingga program-program sekolah dapat berjalan dengan baik. Lanjut. Ya, rekanan ya, dalam hal ini dunia usaha di dunia industri, lalu di Muspida ya, dan sebagainya, ini mendukung, memfasilitasi, mendukung program sekolah ya. Adanya CSR itu juga bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk mengambil beberapa program-program yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah ya. Merancang kurikulum sekolah ya, kalau di jenjang SMK itu keterlibatan dari industri itu dalam penentuan kurikulum ini sangat penting sekali, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Selanjutnya, lanjut. Ya. Peran dan manfaatnya ya, keterlibatan dengan industri ya, sehingga beberapa alumni bisa terserap di industri ya, memfasilitasi kegiatan-kegiatan di sekolah ya, baik yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya, seperti ketika ada pelatihan-pelatihan dari industri dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk guru dan untuk siswa juga ya. Lalu pemerintah daerah ya, pihak desa, kecamatan ya, itu di dalam upaya penentuan penyusun program-program di sekolah ya. Lanjut. Ya, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan, kekuatan, pemetaan kekuatan dalam penentuan visi guru penggerak. Sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke moderator.
Terima kasih Bapak Imam atas presentasinya. Baik, untuk teman-teman kelompok 13.2 dipersilakan jika ada saran atau masukan dari panjenengan semua. Monggo. Monggo Bapak Joko. Terima kasih Bu Dwi atas sudah diberikan. Itulah saya tanya tadi kesempatannya di bahagia ini. Saya sangat terinspirasi juga tadi yang dari apa yang disampaikan, presentasi yang singkat dan jelas tadi. Ada beberapa yang menjadi ini istilahnya terpikirkan ini hubungannya dengan presentasi kelompok A yang mungkin belum sempat dimasukkan pada aspek tadi itu eksternal ya, yaitu ikatan alumni. Mungkin tadi saya sempat mendengar dan membaca tadi dari kelompok A menyebutkan alumni tadi. Alumni itu tadi ikatan alumni atau alumni terserap gitu. Saya juga tidak tadi. Saya yakin ini bila ikatan alumni itu ada di sekolah itu mungkin bisa menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan sekolah. Yang sudah itu biasanya alumni itu akan memberikan andil dalam misalnya adalah donasi atau mungkin waktu Natal itu memberi partisipasi yang aktif untuk sekolahnya gitu biasanya. Mungkin itu bisa dijadikan tambahan atau sudah tertera tadi. Siap. Tadi. Kemudian mengenai komite Pak Imam, di beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu ketua komite itu umumnya kan harusnya kan diambil dari ini dari wali siswa yang ada yang aktif di sekolah itu gitu kan. Yang selama ini saya temukan itu komite itu masih anaknya mungkin atau siswanya itu sudah tidak di situ, tapi tetap menjadi komite untuk beberapa waktu yang lama gitu. Nah, untuk di kelompok A rata-rata bagaimana untuk komitenya? Apakah diambil cara penentuannya komite itu ikatan sekali atau seperti apa? Pertanyaan saya. Kemudian mengenai itu saja dulu Pak. Terima kasih. Siap. Saya ulang dulu ya Pak Joko. Tadi masukan dari Pak Joko yaitu untuk aspek eksternal itu untuk memaksimalkan peran ikatan alumni, itu masukan untuk kelompok kami. Insya Allah nanti kesannya ditanggapi oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah tentang komite. Komite itu biasanya diambil dari wali siswa yang aktif pada tahun pelajaran tersebut. Nah, di lapangan permasalahannya adalah komite diambil dari wali siswa alumni. Ngatur ya Pak Joko? Iya. Siap. Baik, itu tadi pertanyaan dan masukan dari kelompok 2. Monggo teman-teman bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Setio atas semuanya. Di sini saya yang akan menjawab untuk Pak Joko. Pertanyaan yang pertama di sini adalah hubungan dengan hubungan ikatan alumni dan peran alumni. Kalau dari saya, dari yang sudah saya lakukan, kita sudah membentuk ikatan alumni itu sudah berjalan Pak Joko dari sekolah kami, mungkin dari sekolah-sekolah yang lain juga sudah berjalan. Terus ada poin penting untuk ikatan alumni di sini, istilahnya saya itu mengistilahkan saling geret.
Jadi saling geret di sini adalah alumni yang sudah bekerja di suatu lembaga, kalau bisa, apalagi ini menduduki jabatan, ya walaupun ini sedikit nepotisme, tapi paling tidak bisa menyerap alumni sekolah. Jadi menggeret dan membantu adik-adiknya untuk bekerja di sana sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan tersebut. Itu untuk perannya alumni dari kita. Terus biar untuk nantinya setelah lulus sekolah jenjang SMK itu bisa terserap dengan maksimal di dunia industri. Itu yang pertama, Pak Joko. Terus yang kedua di sini untuk peran komite, kalau kita lihat dari sekolahan manapun itu semuanya sama. Jadi istilahnya walaupun di situ komite atau anggota komitenya itu adalah yang menjabat, ada yang sudah anaknya sudah alumni dan sebagainya, tetapi masih menjadi bagian dari keluarga kita. Walaupun istilahnya sudah alumni, kita kan masih terikat sekolah dengan ikatan alumni, jadinya masih berperan juga dengan atas keberhasilan dan kemajuan sekolah yang kita tempati sekarang ini. Jadi seperti itu, Pak Joko. Terus walaupun istilahnya pada regulasinya setiap mungkin 2-3 tahun itu ada pemilihan, jadi istilahnya untuk yang orang tuanya akan dipilih menjadi komite, istilahnya ada regenerasi untuk jabatan komite itu tetap kita lakukan kalau di sekolah kami, Pak Joko. Tapi kalau untuk di sekolah yang lain, insya Allah juga akan melakukan seperti itu. Itu untuk jawaban dari saya. Semoga bisa memuaskan pertanyaan Pak Joko. Terima kasih. Saya nambahkan. Pak Imam mau nambahin? Monggo Pak Imam. Ini yang poin kedua Pak Joko ya, mengenai komite. Ini sudah diterbitkan regulasi terbaru mengenai Permendikbud 75 tahun 2016. Insya Allah ini yang terbaru. Kalau saya baca untuk keanggotaan dari komite itu ada yang dari unsur wali murid atau wali siswa yang aktif itu maksimalnya 50%, tokoh masyarakat maksimalnya 30%, lalu pakar pendidikan ini maksimalnya 30%. Iya. Terus selanjutnya anggota jumlahnya minimal 5, maksimal 15. Ya. Itu ya memang peran komite ini kalau di jenjang SMP, SMA itu SMK itu sangat krusial ya, karena kita banyak mengetahui ketika adanya ketidakcocokan antara komite dengan sekolah ya, itu pasti tidak jalan atau pasti ada timbul masalah ya. Ya mungkin faktor tanda kutip untuk kenyamanan, kalau memang sudah bisa berpartner bagus baik ya buat apa, artinya harus diganti di dalam rentang waktu yang pendek, dalam artian 3 tahun, karena kan kalau siswa kan di SMP kan 3 tahun itu kan sudah lulus ya, artinya wali muridnya kan sudah ganti ya. Itu saya yakin unsur yang terpenting itu ketiga unsur itu ada ya, mengenai harus ketuanya dari wali murid siswa aktif itu saya tidak menemukan kalimat itu ya. Jadi yang terpenting itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Itu Pak Joko, pripun apakah bisa diterima Pak Joko? Ya, sangat informatif sekali yang disampaikan Pak Tommy dan Pak Imam. Terima kasih untuk informasinya. Iya, sama-sama. Berikutnya satu lagi ada Pak Sinten yang katakan tadi Pak Sofyan apa? Oke. Oh, Pak Sofyan, monggo dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk yang pertama menanggapi terkait dengan komite yang disampaikan Pak Imam tadi. Saya sangat sependapat itu Pak Imam, yang Permendikbud yang terbaru tadi. Dan semoga yang disampaikan tadi, kalau kolaborasinya sudah enak, kenapa nggak dilanjutkan? Gitu Pak Imam Dan semoga kolaborasi itu nanti juga kolaborasi yang positif. Terus ini yang mau saya tanyakan tadi, tertarik pada kekuatan pada wali, kepada kekuatan orang tua wali. Nah ini
ini terkait dengan sekarang ini yang masih kondisinya kita PTMT ya, tatap mukanya yang sangat terbatas seperti ini. Tadi ada kalimat yang tertulis di presentasi panjenengan, yaitu mengeksplor kemampuan anak. Ini orang tua wali murid. Ini mungkin yang kami ingin ketahui, mungkin bisa berbagi tips bagaimana sih tips dari panjenengan agar wali murid itu bisa sesuai apa yang jangan tulis tadi, mengeksplor kemampuan anak itu bagaimana mungkin nanti bisa kita terapkan khususnya kami yang berada di jenjang SD ini. Mungkin itu Pak Imam, mungkin dari kelompok 13A. Terima kasih Pak Sofyan. Saya ulangi ya, untuk Pak Sofyan tadi menjelaskan pada kekuatan ortua, yaitu mengeksplor kemampuan anak. Kelompok 2 ini ada tips Pak Imam seperti apa dan langkah-langkahnya. Monggo mereka dijawab Pak Imam atau rekan yang lain. Monggo Pak Imam dulu atau saya dulu Pak Imam? Ya, saya dulu nggak apa-apa. Bentuk atau teknis komunikasi antara orang tua dengan sekolah ini memang peran dan terlebih di saat ini ya. Ini bahkan kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu itu saya pernah lihat di medsos itu orang tua yang sudah melambaikan bendera putih ya. Karena kondisi seperti ini ya. Adapun yang perlu untuk kita lakukan ya, ini sekolah melakukan sosialisasi program-program sekolah ya, termasuk juga di dalam pembelajaran ya, terutama di jenjang rendah ya, TK SD itu sangat krusial sekali ya, karena kan bisa jadi orang tuanya yang sekolah betul, ya. Betul, itu. Adapun yang bisa dilakukan ya, ini bisa melakukan sosialisasi ke orang tua ya, atau semacam parenting lah. Jadi nanti pelibatan orang tua. Jadi ibaratnya kita memberikan kuliah umum ke orang tua ya, kalau bisa nanti dari pihak-pihak yang praktisi pendidikan yang menguasai. Ini kami di jenjang SMK pun juga beberapa kali misalkan terkait dengan kesehatan ya, COVID itu kami mensosialisasikan ke orang tua yang kami undang dari Dinas Kesehatan ya. Kalau mungkin mengenai istilahnya hal yang harus dilakukan oleh siswa, oleh orang tua untuk pencegahan COVID ini seperti apa itu. Selanjutnya juga di dalam pendidikan ya, istilahnya kami juga istilahkan dari para praktisi pendidikan ya. Jadi untuk melakukan pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua itu bentuknya seperti apa, itu bisa kita lakukan sehingga setidaknya orang tua yang semula tidak mengetahui cara untuk mendidik anak dalam artian secara formal untuk di materinya itu mulai bisa untuk sedikit banyak menerima atau memahami ya. Mungkin ini saya pernah mengetahui di sekolahnya Bu Dwi kalau tidak salah ada keterlibatan parenting. Kalau dulu sebelum pandemi itu kegiatan bersama antara orang tua siswa dengan siswanya itu di sekolah ya. Kalau mungkin saya pernah dengar itu programnya di sekolahnya Bu Dwi, mungkin nanti bisa menceritakan itu. Mungkin ada tambahan yang lainnya. Ini gini loh, saya nambah mungkin sebelum ditanggapi lagi. Tadi kenapa kok saya menanyakan seperti itu? Karena saya mengingat sekarang ini kan kondisinya kita tahu pandemi ya. Jadi saya tertarik dengan mengeksplor kemampuan anak. Nah itu kalau kami aja yang di SD sambatnya orang tua tadi sudah ibu sekolah lah. Apalagi yang TK saya nggak tahu TK lah. Yang ini enggak, kalau SMK mungkin kan kemampuan materi pembelajarannya mungkin saya yakin orang tuanya bukan guru SMK, mungkin pelajaran SMK mesti kayak apa gitu ya, misalkan jantung lah. Ini ya mungkin tips yang jenengan sampaikan tadi mungkin bisa kami terapkan juga. Terus tadi panjenengan menyampaikan parenting lah. Ini parentingnya berupa bagaimana? Apa kita mendatangkan wali murid, apa nanti berupa semacam Zoom atau gitu? Sudah dilaksanakan. Kalau mengenai itu ada beberapa, sekarang kan istilahnya programnya seperti itu. Sekarang untuk metode atau medianya ya itu
yang bisa dilakukan atau yang kami lakukan ya, kami membuat semacam modul atau metode pendampingan pembelajaran ya. Itu ya, termasuk juga istilahnya ya secara bertahap kami menyebarkan angket ke orang tua. Jadi semacam keluhan usulan dari bagaimana itu seperti apa ya. Sehingga ada komunikasi ya. Kalau selanjutnya ya bisa secara virtual ya, pakai Zoom atau seperti YouTube itu kami juga lakukan ya. Tapi karena sudah bisa untuk tatap muka terbatas ya, kami secara bertahap ini mensosialisasikan ke wali murid ke sekolah ya, dalam artian ini kami menggarisbawahi bahwasanya bukan orang tua yang mengajari siswanya, mengajari muridnya, mengajari anaknya di sekolah, di rumah ya, tetapi untuk mendampingi ya, dalam artian guru juga bisa jadi 24 jam untuk komunikasi, mungkin untuk persoalannya yang ditanyakan apa ya, sehingga itu bisa jadi ya. Memang guru atau sekolah itu harus punya banyak trik untuk di dalam kondisi seperti ini. Saya yakin semakin berinovasi ya, gitu aja. Jadi Pak Tommy, barangkali ada tambahan? Saya menambahkan sedikit dari Pak Imam, semuanya sudah mencakup nggih. Intinya itu kita dengan wali murid itu tetap komunikasi, tetap menjaga apa nggih istilahnya kegiatan baik dengan orang tua itu pasti ya, karena hampir kurang lebih sekitaran 60-75% pendidikan anak, karakter anak itu dididik atau istilahnya mendapatkan karakter dari orang tua. Jadi istilahnya sekolah hanya membenarkan, mengarahkan dan sedikit memoles untuk karakter anak di berikutnya. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk parenting tadi yang istilahnya yang sudah dikemukakan oleh Pak Imam, bisa juga jika kondisinya sudah memadai atau sudah kondusif, bisa mengundang wali murid untuk ke sekolah dan bicara langsung tentang keluhan yang ada di rumah, keluhan yang ada pada anak. Jadi istilahnya nanti kita sama-sama bekerja sama dengan, kalau untuk jenjang SMP, SMA dan SMK itu dengan wali kelas dan guru BK. Kalau untuk jenjang SD kan biasanya kan guru kelas nggih. Jadi istilahnya guru kelas masing-masing sebagai wali kelasnya juga, dan guru-guru yang lain yang ikut terlibat. Jadi otomatis di sini adalah utamanya kita harus berkomunikasi, itu nomor satu. Jadi walaupun nyatanya di masyarakat itu memang agak susah sekali untuk melakukan itu, tapi bagaimana cara kita untuk membuat itu bisa terjadi dan sistem pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Demikian tadi tambahan dari Pak Tommy. Pak Sofyan, pripun dari kelompok kami masih sejauh ini bisa menjawab. Barangkali nanti kita akan dapat tambahan lagi dari Bu Tiang tadi. Terima kasih Bu Dwi. Ilmunya nanti bisa kami terapkan. Terima kasih Pak Imam, Pak Tommy. Kalau boleh saya ya, Pak. Baik. Sama-sama. Monggo Bu Dwi, silakan. Oke, baik, untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan. Monggo Bu Rita bisa disimpulkan untuk diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Terima kasih Ibu Dwi. Nah, saya akan menyampaikan kesimpulan pada diskusi kali ini. Tadi dari diskusi ada tambahan dari Bapak Joko, yaitu mengenai ikatan alumni. Di sini dijelaskan, disimpulkan bahwa jika alumni ada ikatan, maka akan memberikan andil untuk penambahan kemajuan sekolah. Nah, bagaimana bentuk ikatan tersebut, yaitu dari Bapak Tommy, itu ikatan alumni itu saling geret-menggeret, yaitu intinya dalam arti membantu adik-adiknya untuk bisa bekerja di tempatnya agar alumni bisa terserap secara maksimal. Terus tadi ada pertanyaan mengenai komite. Harus
pada komite itu harus diambil dari wali aktif. Nah, tetapi temuannya komite tidak berada, maksudnya anaknya sudah tidak berada di situ pada kenyataannya. Nah, bagaimana untuk sekolah itu kami mengenai komite tadi. Nah, rata-rata hampir semua sekolah itu hampir sama, yaitu komitenya tidak selalu dari wali siswa yang masih aktif, tetapi itu sudah sesuai dengan Permendikbud yang ada. Jadi asal semuanya bisa berkolaborasi, semuanya sudah berkolaborasi dengan bagus, maka tidak apa-apa untuk dilanjutkan. Nah, tadi selanjutnya dari Pak Syofian, yaitu tertarik pada kekuatan alumni, yaitu mengeksplor agar wali ikut berperan aktif ya. Mohon maaf. Di sini apa? Komunikasi sekolah dan ortu, serta sosialisasi terhadap apa program-program sekolah, sehingga ada komunikasi yang baik antara ortu dan sekolah. Nah, mungkin juga bisa melalui dengan parenting sebagai contoh, sosialisasi kesehatan dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran yang dilakukan itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua. Di sini maksudnya adalah orang tua sebagai pendamping anak. Intinya kalau komunikasi dengan orang tua itu sangat penting, karena lingkungan keluarga adalah elemen untuk membentuk karakter anak. Jadi di sini intinya semua pendukung baik eksternal maupun internal sangatlah penting masing-masing untuk mendukung visi dalam menumbuhkan kemampuan dan kompetensi dengan maksimal dan siap untuk menghadapi hidup mereka, sehingga anak-anak itu akan menjadi sukses di masa mendatang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Rida. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, monggo bisa diambil jika ada kebaikan dari kelompok kami. Bersama-sama kita memajukan pendidikan Indonesia. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya menarik Bu ya. Suaranya Bu Kurnia belum terdengar. Suaranya belum masuk Bu Kurnia. Saya sebenarnya juga ingin menanyakan ini Pak, tentang psikologi murid. Maaf lupa ini belum. Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah, sangat menarik. Makanya saya bilang aplausnya untuk kelompok 1 kok diam saja ya, ternyata suara saya. Mohon maaf ini terlalu asik. Baik Bapak Ibu, menarik sekali ya, tapi jangan lupa dalam pemetaan kekuatan di sini unsur utama adalah panjenengan. Seheboh apapun panjenengan menggerakkan unsur pendukung, lingkungan, komite dan sebagainya, ketika unsur utama ini tidak tergerak dan tidak bisa bergerak, tidak akan ada apa-apanya unsur pendukung. Jadi kunci utama ada di panjenengan dan murid. Oke, jadi makanya panjenengan sebagai seorang guru di sini, sebagai seorang CGP, monggo silahkan menggerakkan diri panjenengan dulu. Jika ada guru yang tidak tergerak dengan perubahan, dengan perkembangan, mohon maaf, panjenengan akan tergilas. Jangan berharap panjenengan bisa menjalankan visi dan akan tercapai visi itu. Panjenengan akan ditinggalkan oleh murid-murid panjenengan. Pasti itu. Tidak akan menunggu jawaban itu melalui masa yang terus berlalu. Ini Bapak Ibu panjenengan sudah dengan sangat baik melakukan sesi presentasi di 2 babak, kelompok 2 dan kelompok 1. Mohon izin saya lanjutkan share screen saya. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah tampak nggih Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, saya berharap ketika panjenengan malam ini sudah melakukan diskusi